Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akikah dan membahas tentang kurban. Apa itu akikah dan apa itu kurban? Berikut ulasannya. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara istilah syara yang disebut akikah adalah menyembelih hewan kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan yang menjadi dasar hukum disunahkannya akikah adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. An Samurah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi'i, yang disembelih pada hari ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, dicukur rambut kepalanya. Wa yusamma, dan diberi nama. Jadi ada 3 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika anak terlahir ke muka bumi ini. Pertama, disembelihkan akikahnya. Yang kedua, dicukur rambut kepalanya. Dan yang ketiga, diberi nama. Bagaimana ketentuan dalam akikah menurut pandangan Islam? Pertama, hukum dari akikah. Hukum akikah sepakat dihukumi sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan ketentuan dalam hewan akikah ini terdiri dari beberapa hal. Pertama, dari jenis hewan. Jenis hewan yang digunakan untuk akikah, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakannya adalah kambing atau domba. Kemudian jumlah hewan. Jumlah hewan yang disunahkan untuk dilakukan dalam akikah, anak laki-laki yang terlahir sebanyak 2 ekor kambing atau domba, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Bagaimana kondisi hewannya atau hewan yang akan dijadikan akikah? Maka kondisinya yang pertama harus dalam keadaan sehat. Yang kedua tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang ketiga sudah berumur 1 tahun lebih. Sedangkan ketentuan waktu dalam akikah, pertama bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Ini mayoritas ulama bersepakat dalam hal ini. Tetapi ada juga riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad mengatakan boleh juga hari ke-14 ataupun hari ke-21. Kalau di hari ke-7 belum juga ada rezeki untuk melakukan akikahnya. Bahkan ada juga yang berpendapat jika pada hari-hari itu, maksudnya hari ke-7, hari ke-14 ataupun hari ke-21 belum mampu juga, maka boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu. Kemudian bagaimana teknis atau cara pembagian daging akikah? Untuk pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Kalau bisa. Kalaupun tidak, maka boleh dibagikan dalam keadaan mentah. Kemudian bagaimana bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya? Bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya, maka dia boleh memakannya, tetapi jangan lebih dari 1/3-nya, atau juga boleh menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian boleh juga daging akikah itu disedekahkan sebagian atau semuanya kepada kaum muslimin. Sedangkan hikmah dilaksanakannya akikah dalam syariat agama Islam adalah pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan, terutama bagi anak yang baru lahir. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, menghindarkan anak dari keburukan moral dan penderitaan. Kemudian yang kelima, akikah merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang keenam, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Dan yang ketujuh, akikah merupakan sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Itulah sekilas tentang penjelasan akikah. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan mengenai kurban, dimulai dari apa itu kurban, bagaimana ketentuan kurban, dan apa hikmah yang dapat kita ambil dari disyariatkannya kurban, insya Allah akan dibahas dalam video selanjutnya.